Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi risalah dari Roberto Karim Ong PhD dengan judul Kaum Muslimin di Cina dan Quran dalam Bahasa Cina. Ini disampaikan dalam suatu pengajian yang diselenggarakan di Amerika Utara. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin permulaan di Cina. Bila kita ingin mendapatkan sumber dari bangsa Cina, akan mengalami kesulitan dalam susunan sejarah. Maka tidak kurang pentingnya serta tidak dapat, maksudnya serta dapat dipercaya bahwa beberapa sahabat Nabi suci Muhammad SAW pernah datang ke Cina. Bahkan semasa beliau masih hidup atau tidak lama setelah beliau wafat. Karena kafilah perdagangan antara Cina dan Timur Tengah yang melintasi gurun Asia sudah dimulai sejak zaman dahulu kala, sejak 2,5 abad sebelum Masehi. Winter 1979 halaman 7. Belakangan selama masa dinasti Tang tahun 618 sampai dengan tahun 906 Masehi, perdagangan laut bangsa Cina berlayar dari pelabuhan Kanton di selatan menuju arah barat, mengarungi lautan Hindia dan berlayar langsung menuju Teluk Persia. Selama pemerintahan Kerajaan Taizong tahun 627 sampai dengan 649, dari dinasti ini di sana ada sejumlah 4.000 kapal asing yang berlabuh di Kanton setiap tahunnya, membawa para pedagang bangsa Persia dan bangsa Arab. Berikut barang dagangan rempah-rempah dan batu-batu permata untuk ditukarkan dengan sutera Cina. Para pelaut inilah yang membawa Islam ke Cina. Dan merekalah yang membangun sebuah masjid yang sangat terkenal di sana, yaitu Holy Remembrance atau Masjid Kenangan Suci di Kanton. Masjid ini masih tetap berdiri dengan kokohnya sampai hari ini. Dan menurut riwayat kuno tidak kalah pentingnya dikatakan bahwa ibu paman Nabi suci Muhammad SAW sendiri wafat dan dimakamkan di sana. Dan pada abad ke-8 sejumlah besar kaum muslimin awal bangsa Persia dan bangsa Arab dan bangsa Turki datang ke belahan utara Cina dengan perjalanan tradisi darat mereka. Sebagian sebagai pedagang dan yang lainnya lagi sebagai prajurit. Bahkan
sebagian dari mereka ada yang menetap dan kawin menikah di sana, kemudian terbias dengan budaya setempat dan lupa akan budaya mereka sendiri. Namun ini mungkin sudah takdir Allah Ta'ala. Mereka tidak melupakan keimanan serta pengamalan agama mereka. Mengenai terjemahan Quran Suci Maulana Muhammad Ali di dalam bahasa Cina, saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, singkat cerita, orang-orang yang membawa Islam ke Cina sudah pasti mereka telah menanamkan tonggak sejarah dan budaya yang teramat penting bagi kaum muslimin Cina dalam ruang dan waktu serta situasi dan kondisi. Sementara perpustakaan berjalan terus, apa yang membuat saya terhenyak seperti ada sesuatu yang sedikit mengganjal, yakni kesan saya adalah bahwa kaum muslimin di Cina sangat sedikit menerima literatur ini jika dibandingkan dengan perhatian dunia Islam yang begitu luas ini. Kesan ini ditunjang oleh fakta nyata bahwa Cina tidak mendapat perhatian khusus oleh petunjuk budaya Islam secara periodikal, terutama sejak tahun 1927. Di bawah keadaan seperti ini, saya kira gagasan untuk menerbitkan tafsir Quran Suci di dalam bahasa Cina berdasarkan terjemahan bahasa Inggris karya Maulana Muhammad Ali dari Lahore penting sekali dipandang dari segala sisi. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, untuk memulai itu ketika teman-teman dan kawan-kawan saya bertanya kepada saya, apa yang sedang Anda kerjakan saat ini? Saya menjawab, di antaranya menerjemahkan Quran Suci ke dalam bahasa Cina. Dan pertanyaan berikutnya selalu saja, kenapa bukankah sudah banyak terjemahan Quran Suci dalam bahasa Cina? Jawab saya, ya benar. Hingga sekarang sudah ada 9 versi yang berbeda terjemahan Quran Suci dalam bahasa Cina, dan yang terakhir diterbitkan belum sampai 2 tahun belakangan ini. Apakah di sana ada kebutuhan yang hakiki akan terjemahan Quran Suci ke dalam bahasa Cina lainnya? Jawaban saya terhadap pertanyaan terakhir ini, iya. Sebab terjemahan yang sedang saya kerjakan ini bukanlah semata-mata terjemahan kitab suci versi lain dalam bahasa Cina, tetapi lebih dari itu karena yang satu ini akan lebih membawa hasil yang lebih meresap dan studi
yang lebih lestari serta perenungan yang lebih mendalam bagi para penelaah Quran suci maupun bagi para sarjana terkemuka di zaman modern ini. Bahkan bagi pembaca yang amat terbelakang bahasa Arabnya sekalipun, mereka tidak akan mendapat kesulitan untuk menggali dari footnote atau catatan kaki karya Maulana Muhammad Ali dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di mana beliau telah sepenuhnya memberi aba-aba dari sumber bahasanya dan kemampuan gaya bahasanya atau philological skill-nya dalam penempatannya sangat luar biasa. Jika jujur menilainya, dalam hubungan ini saya harus menekankan bahwa 9 terjemahan Quran suci yang ada di dalam bahasa Cina, yang 3 telah saya teliti, semua telah dikerjakan oleh para sarjana muslim Cina, dan 3 terjemahan tersebut bereferensi kepada karya Maulana Muhammad Ali. Jadi jelas bahwa kealiman beliau ini tidak dikenal oleh para penulis maupun para pembaca muslim Cina. Dalam hal ini yang paling penting bagi kehadiran kami ialah memberanikan diri untuk menempatkan pada tempat yang sebenarnya di dalam mengerjakan karya ini, agar bisa diterima baik oleh para pembaca di Cina, baik itu kaum muslimin sendiri maupun lainnya, apakah itu demi tujuan penelaahan ataupun demi pengabdian. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.